Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara rindu dalam perjalanan hidup saudara di dunia ini saudara mengalami keberhasilan? Tentu saja, setiap kita rindu mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Bagi setiap saudara yang merindukan keberhasilan, dengar saudara, keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan itulah keberhasilan yang sejati. Bagaimana supaya kita mengalami keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dari Tuhan, ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara untuk saudara terapkan dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan bagi setiap kita di dalam video ini adalah dari Kejadian pasal 39 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, ayat ini menceritakan tentang kisah kehidupan Yusuf, di mana di dalam perjalanan kehidupan Yusuf, dia mengalami keberhasilan. Yusuf bisa berhasil, maka saya dan saudara pun bisa berhasil. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana sehingga Yusuf mengalami keberhasilan? Bagaimana sehingga Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan Yusuf? Kita akan merenungkan pesan suara Tuhan ini untuk memahami prinsip-prinsip bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita, supaya kita mengalami keberhasilan seperti yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf. Saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Apa yang menjadi kunci utama sehingga Yusuf mengalami keberhasilan? Ada banyak yang akan bisa kita belajar, tetapi hal yang paling utama yang merupakan rahasia keberhasilan Yusuf dalam hidupnya adalah penyertaan Tuhan. Ada banyak kadang-kadang orang berpikir bahwa aku harus begini, begitu dan sebagainya, dan dengan aku melakukan ini, melakukan itu, maka aku akan berhasil, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan. Dengar saudara, ada hal yang prinsip sekali yang harus kita sadari dan pahami adalah bahwa keberhasilan itu terjadi oleh karena penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhanlah yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup Yusuf, dan penyertaan Tuhan jugalah yang akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sadar akan hal itu, saudara, ketika kita mengalami keberhasilan, kita tidak akan pernah berkata bahwa itu karena aku. Kita tidak akan pernah berkata itu karena kerja kerasku, itu karena aku hidup benar dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kita akan sadar betul bahwa kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak ada keberhasilan ini. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan, tidak mungkin kita mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan sehingga dia berhasil? Apa yang menjadi kunci Tuhan menyertai Yusuf dalam perjalanan kehidupannya? Kalau kita lihat saudara, Yusuf dalam perjalanan hidupnya, Yusuf itu adalah orang yang tulus. Dia mengerti apa kehendak Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan mau, dan dia jalani saja sesuai dengan yang Tuhan mau.
Kita melihat bagaimana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, tidak ada reaksi pembalasan di sana, dan sama sekali kita tidak lihat reaksi kebencian, dendam dari Yusuf. Bahkan sampai dia berhasil di tanah Mesir, kita bisa melihat bahwa Yusuf tidak pernah dendam. Dia memahami bahwa hidup ini adalah proses. Dia jalani proses itu dengan ketulusan. Saudara, ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang seringkali tidak mengenakan. Hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang membuat kita menderita. Tetapi ketahuilah saudara, bahwa semuanya itu kalau bukan karena memang kita cari masalah, tetapi kita sudah hidup tulus tetapi masih diizinkan Tuhan terjadi, itu semua hanyalah sebuah proses untuk kita sampai kepada perkara besar. Yusuf berkali-kali saudara, abang-abangnya memasukkan dia ke sumur, lalu merasa tidak untung kalau mereka hanya memasukkan Yusuf ke sumur, sehingga mereka cari untung, mereka ambil Yusuf, mereka jual Yusuf. Bayangkan, abang-abangnya sendiri mau cari untung dari penderitaan Yusuf. Dan kemudian ketika dia dibeli oleh Potifar dan dibawa di rumah Potifar, di sana dia begitu tulus, dia kerjakan apa yang bisa dikerjakan, tetapi akhirnya dia difitnah lagi, masuk ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara juga dia lakukan dengan tulus, dan akhirnya dia juga dilupakan oleh teman-temannya, juru roti dan juru minum yang bersama-sama dengan dia. Artinya Yusuf ini seringkali diperlakukan tidak adil. Tetapi dalam semuanya itu, Yusuf tahu bahwa ini semua adalah proses. Yusuf sadar bahwa ini semua hanyalah proses. Dan kemudian dia jalani semua dengan cara yang benar. Sampai akhirnya Yusuf mengalami rancangan Tuhan yang dahsyat terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini apapun proses kehidupanmu, jalani semuanya dengan penuh ketulusan. Jangan marah dengan situasi yang ada, jangan protes dengan situasi yang ada, jangan dendam kepada orang-orang yang memperlakukan saudara tidak adil. Jangan benci dan dendam kepada orang-orang yang telah memperlakukan saudara dengan tidak baik. Pahamilah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik ini semua. Tuhan sedang bekerja menyatakan mujizatnya di balik ini semua. Dan selebihnya lagi saudara, selanjutnya lagi, apa yang ada dalam kehidupan Yusuf ini sehingga Tuhan menyertai dia? Selain ketulusan dan memahami proses Tuhan, apalagi yang ada? Yusuf ini adalah orang yang bekerja keras. Tuhan tidak akan menyertai orang yang tidak berbuat apa-apa. Tuhan tidak akan menyertai orang yang malas. Bahkan firman Allah berkata pemalas tidak boleh makan. Tuhan berkata kepada pemalas, belajarlah kepada semut. Tuhan tidak menyertai orang yang malas dan tidak berbuat apa-apa. Yang Tuhan sertai adalah orang yang rajin, kreatif, inovatif, dan bekerja keras. Itulah yang ada pada Yusuf. Yusuf ini pekerja keras, dia kreatif, sehingga ketika dia ada di rumah Potifar itu menjadi rumah yang penuh dengan kemajuan, damai, tentram di sana, sehingga Potifar menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Yusuf pekerja keras, sehingga akhirnya dia disertai oleh Tuhan dan kehidupannya berhasil. Di dalam penjara juga Yusuf ini menjadi orang yang menjadi kepercayaan kepala penjara karena kerja kerasnya. Setelah menjadi Perdana Menteri, Yusuf juga adalah pekerja keras, sehingga dia bisa mengatur semua persiapan pangan untuk bangsa Israel, bahkan untuk seluruh bumi pada masa itu. Itu butuh kerja keras, sehingga Tuhan menyertai pekerja kerasnya dan dia berhasil karena penyertaan Tuhan. Tapi ada alasan
sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Apa? Kerja kerasnya. Saudara, hari ini setiap kita pasti rindu mengalami keberhasilan. Setiap kita pasti rindu melihat keberhasilan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah kerja keras kita yang pantas disertai oleh Tuhan sehingga hidup kita berhasil? Adakah hari ini cara kerja kita adalah cara kerja orang yang bekerja keras, mengerjakan yang terbaik, kreatif, inovasi, sehingga Tuhan akan menyertai apa yang kita lakukan, sehingga semuanya akan berakhir kepada keberhasilan. Sekarang kita lihat ke dalam kehidupan kita, saudara. Adakah saudara yang sedang mendengarkan renungan ini adalah orang-orang yang bekerja keras? Kalau selama ini saudara belum bekerja keras, kalau saudara rindu mengalami keberhasilan dalam hidupmu saat ini, pesan suara Tuhan bagi saudara adalah, jadilah anak Tuhan pekerja keras. Jadilah anak Tuhan yang siap bekerja keras, supaya Tuhan menyertai kerja kerasmu dan engkau akan berhasil. Tuhan menyertai kerja kerasmu, engkau akan berhasil. Lihat semua orang-orang yang berhasil, saudara, tidak ada mereka yang bukan pekerja keras. Mereka semua adalah orang-orang yang bekerja keras. Nah, sekarang yang perlu kita renungkan, ada enggak orang-orang yang tidak kenal Tuhan tapi mereka bekerja keras dan berhasil? Ya, begitu banyak, saudara. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan saja mau bekerja keras untuk keberhasilan, apalagi kita orang-orang percaya. Dan seharusnya orang percaya jauh lebih berhasil dari orang yang tidak percaya. Kenapa, saudara? Karena orang yang tidak percaya Tuhan, mereka hanya mengandalkan kerja keras. Tetapi orang yang bekerja keras, orang-orang percaya kepada Tuhan, selain mereka bekerja keras, mereka juga percaya Tuhan bekerja di balik itu semua. Dan kalau itu yang menjadi prinsipnya, maka orang-orang yang percaya Tuhan seharusnya jauh lebih berhasil. Itu sebabnya orang yang percaya Tuhan seharusnya selalu menjadi kepala, bukan ekor. Karena kalau orang dunia saja bekerja keras bisa berhasil, apalagi orang percaya yang bekerja keras plus ada Tuhan yang bekerja di balik itu semua, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Pasti kita akan berhasil, saudara. Dan kemudian hal yang luar biasa lagi kita bisa lihat dalam kehidupan Yusuf sehingga Tuhan menyertai dia. Yang paling utama adalah bahwa Yusuf menjaga dirinya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dia tahu firman Tuhan, dia hidupi firman Tuhan, dia jalani kehidupannya proses demi proses tetap hidup dalam firman Tuhan. Misalnya ketika dia punya kesempatan untuk menguasai keluarga Firaun, dan dia punya kesempatan untuk menikmati kenikmatan dunia dengan hidup berjinah dengan istri Potifar. Saudara, Yusuf memilih untuk tetap hidup benar. Sekalipun ada kesempatan dan tidak ada orang yang tahu, tetapi Yusuf tetap memilih untuk tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak mau berzina. Lalu kemudian dia difitnah, dia juga tidak dendam. Karena dia tahu dendam juga itu adalah hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saat dia berhasil, sudah berhasil pun prinsip-prinsip itu tetap dia pegang. Karena ketika saudara-saudaranya datang, padahal saudara sudah menyakiti dia, dia juga tidak dendam. Karena dia tahu firman Tuhan, dia tahu kebenaran, dia mau hidupi kebenaran, sekalipun pasti ada dorongan dari hatinya untuk balas dendam, tetapi dia pilih untuk menghidupi kebenaran, dan dia tidak mau dendam. Jadi Yusuf ini kenapa disertai oleh Tuhan? Dia pegang prinsip-prinsip firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga dia disertai Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu mengerjakan keberhasilan. Dan keberhasilan yang dialami oleh Yusuf adalah keberhasilan yang paling puncak.
Bayangkan saudara, di negeri orang, tetapi menjadi orang yang menguasai semuanya. Bayangkan keberhasilan yang dialami oleh Yusuf. Tidak ada yang melebihi dari itu. Artinya orang yang dalam hidupnya dia hidup dengan tulus menjalani kehendak Tuhan, orang yang dalam kehidupannya dia kerja keras, dia melakukan apa yang bisa lakukan dengan cara yang terbaik, orang yang dalam kehidupannya dia hidup benar memegang prinsip-prinsip firman Tuhan, dia akan disertai Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu mengerjakan keberhasilan yang jauh lebih dahsyat daripada keberhasilan yang lain. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu mengalami keberhasilan, sekali lagi pesan suara Tuhan bagi setiap kita adalah rindukan penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhanlah yang akan mengerjakan keberhasilan dalam hidupmu. Bagaimana supaya disertai Tuhan? Jalani semuanya prosesnya dengan tulus. Jadilah anak Tuhan yang hidup bekerja keras, dan tetaplah pegang prinsip-prinsip firman Tuhan, maka engkau akan berhasil. Puji Tuhan saudara. Kita sangat bersyukur dengan renungan pesan suara Tuhan ini. Biarlah renungan pesan suara Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara untuk Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupmu. Bapa di sorga, Engkau melihat semua anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Jamah setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, supaya mereka mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau menyertai mereka, karena penyertaan-Mu lah yang mengerjakan keberhasilan. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui pesan suara Tuhan ini, yang sudah meneguhkan iman saudara. Rindukan penyertaan Tuhan dalam hidupmu dan jadilah berhasil. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, silahkan bagikan renungan ini kepada banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati saudara. Dan kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur, silahkan lihat di bawah video ini. Di sana ada didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara untuk menopang kami, mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku,
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku.
ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu.
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. segenap hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat
hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku.
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang.
tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.